Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Markus bab 14 dengan judul perikop Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Ini adalah salah satu ciri dari Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang terjadi, sebab Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Ini bukti Yesus adalah Tuhan. Jadi Injil itu isinya semua bukti ketuhanan Tuhan Yesus. "Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Jadi yang pertama itu ketika hamba imam besar, seorang perempuan ini melihat Petrus, lihat mukanya kan khas ya, lihat nih, berewokan, pakai ikat kepala, lihat nih tampangnya tampang memelas ya, kecapean. Jadi perempuan itu berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang itu." Ya, tapi pertama kali disangkal Petrus, "Aku tidak tahu, tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu perempuan ini kan pergi lagi kan. Mungkin dia masih sanksi ya, masih mungkin iya, mungkin enggak. Tapi yang kedua kali, ketika hamba itu melihat Petrus lagi, dia yakin ini. Ia berkata kepada Petrus, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Ya, udah tahu, tampangnya udah bener seperti ini. Tapi Petrus ya itu pasti takut ya, takut karena di situ ada penjaga-penjaga ini kan yang siap menangkap ya. Petrus tetap menyangkal ya, "Kau ini pasti salah." Petrus menyangkalnya pula. Tapi orang-orang lain mengatakan, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Ternyata orang Galilea itu memiliki ciri khas ya. Maka Petrus tidak hanya menyangkal tapi mengutuk dan bersumpah. Wah, kacau. "Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Ketiga kali ya, ini udah 3 kali menyangkal. Dan saat itu ayam berkokok kedua kali. Maka teringatlah Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus langsung nyesel, sedih banget ya. Bagaimana rasanya Anda ketahuan mengkhianati orang yang mengasihi Anda, yang menyayangi Anda, yang Anda juga sayangi.
tapi Anda menyangkalnya. Pasti rasanya pedih. Telah menyangkal, mengkhianati, meninggalkan orang yang sangat kita kasihi ya. Petrus ini sangat mengasihi Yesus ya. Menyayangi, sangat menyayangi ya. Tapi dia ternyata tidak bisa membuktikan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia menyesal banget, sangat menyesal, menangis, sedih banget ya, terpukul hatinya ya, batinnya terpukul ya, menyesal lagi. Tapi Petrus tidak seperti Yudas ya. Yudas itu menyesal egois ya, ingin mencari jalan pintas ya. Petrus kemudian tahu dia telah mengkhianati Yesus, telah menyangkal Yesus. Petrus sangat menyesal, sangat terpukul, dan Petrus bertobat ya. Dan nanti bertobatnya nanti diberikan Roh Kudus di hari Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus, dan Petrus menjadi kuat ya. Dan Petrus akan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, bagi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita semua juga kadang seperti Petrus ya. Kita takut ya. Ketika kita takut, kita mulai berbohong, kita mulai meninggalkan, menyangkal, bahkan sampai mengutuk atau bersumpah ini, aku tidak kenal kan orang yang kamu sebut ini karena Petrus takutnya. Nanti setelah menerima Roh Kudus, Petrus menjadi berani. Mari kita minta pada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberikan kita juga Roh Kudus di hari Pentakosta nanti, supaya kita juga bisa mendapatkan keberanian, kekuatan, dan hikmat untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Kalau saudara ada yang mendapatkan pengetahuan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan Injil Markus bab 15 di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.